Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Sukses Polbit. Jadi pada kesempatan kali ini, channel ini akan membahas tentang apa sih itu sekolah kedinasan. Nah, jadi pada kesempatan video sebelumnya, channel ini telah menjelaskan apa sih tujuan, output, dan harapan adanya channel ini. Dan juga di sana juga dijelaskan secara singkat ya profil saya sebagai pembicara pada channel kali ini. Jadi selanjutnya episode kali ini kita akan membahas tentang sekolah kedinasan. Baik itu mulai dari pengertiannya, contoh kementerian atau lembaganya, bahkan sampai di contoh instansinya. Tapi nanti akan saya kasih tambahan untuk seleksi-seleksinya secara umum, yang mana seleksi tersebut sifatnya sama semua antara kementerian satu dan kementerian yang lain. Oke, baik, selanjutnya teman-teman pasti pernah dengar bahwa lulus dari sekolah kedinasan nanti akan langsung diangkat sebagai PNS atau JPNS atau ASN. Meskipun di sana hanya bersifat katanya, sekali lagi channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi yang tidak hanya berdasarkan katanya, melainkan ada regulasi yang jelas, ada penyampaian dari orang-orang yang berpengalaman dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan bahas terlebih dahulu apakah benar bahwa sekolah kedinasan itu ketika lulus para mahasiswa praja ataupun tarunanya langsung diangkat sebagai PNS. Nanti akan kita simak bersama regulasi mana yang menjelaskan hal tersebut. Oke, baik. Selanjutnya untuk pengertiannya sendiri, yang pertama dasar hukum yang kita pakai yaitu adalah dasar regulasi dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2021. Di sana menjelaskan tentang seleksi penerimaan mahasiswa, praja, taruna sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga. Jadi di sini ada 3 ya penyebutan mahasiswanya. Yang pertama disebut mahasiswa, yang kedua disebut praja, dan yang ketiga disebut taruna. Nah, dan pada regulasi di sini untuk pasal 1 itu langsung dijelaskan pengertian dari sekolah kedinasan. Jadi pengertiannya adalah sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh yang pertama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, dengan pola ikatan dinas dan atau pola pembibitan. Oke, di sini jadi langsung dijelaskan ada kementerian apa saja, ada lembaga apa saja, ada badan apa saja, dan ada pola apa saja. Di sini jelas bahwa sekolah kedinasan diikuti oleh 8 kementerian atau lembaga dengan mengikuti 2 pola ikatan dinas dan pola pembibitan. Oke, kemudian selanjutnya, loh Kak, itu kan cuman pengertiannya, katanya ada jaminan bahwa langsung PNS, itu dijelaskan di mana? Sama juga teman-teman, di Permenpan RB nomor 20 tahun 2021, diikuti pada pasal keduanya langsung dijelaskan. Penerimaan mahasiswa, praja, taruna sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga bertujuan untuk memperoleh PNS. Oke, di sini langsung dijelaskan memperoleh PNS dari mana? Dari lulusan sekolah kedinasan. Jadi lulusan dari sekolah kedinasan yang tadi saya sebutkan ada 8 dengan dua pola ikatan. Di sana bertujuan untuk memperoleh PNS pada lulusan sekolah kedinasan tersebut. Nah, jadi teman-teman di sini sudah bisa menjawab ya, apa sih dasar regulasi yang menyatakan bahwa lulus dari sekolah kedinasan, lulus dari pola pembibitan ataupun ikatan dinas itu langsung diangkat sebagai PNS. Begitu. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar bahwa Kak, saya pernah dengar bahwa instansi A itu disebut sekolah kedinasan. Padahal instansi A itu nggak disebutkan oleh kakak dalam 8 kementerian yang tadi disebutkan, mulai keuangan sampai siber dan sandi negara. Tapi katanya sekolah kedinasan, tapi kok ketika lulus mereka nggak langsung diangkat sebagai PNS ya. Karena kita kembali ke regulasinya teman-teman. Regulasinya di sini menyebutkan bahwa sekolah kedinasan dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2021 itu hanya ada 8 kementerian.
yang disebut sebagai sekolah kedinasan. Dan lulusannya itu sudah dipastikan bertujuan untuk memperoleh PNS dari lulusan sekolah kedinasan tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, baik. Selanjutnya, mungkin di sini teman-teman udah berencana ini, Kak, saya mau sekolah di Poltek Bank Surabaya. Kak, saya mau sekolah di PTTI STTT. Kak, saya mau bersekolah di PPI Curug, ataupun saya mau sekolah di STAN, dan lain-lain. Yang menurut teman-teman hanya itu saja sekolah kedinasan. Nah, di sini episode kali ini memberikan informasi ke teman-teman bahwa sekolah kedinasan itu nggak hanya Poltek Bank Surabaya saja, nggak hanya STAN saja, nggak hanya STIS saja. Sekolah kedinasan itu ada banyak teman-teman, ada 8 kementerian dan setiap kementerian memiliki 2 bahkan lebih sekolah kedinasannya. Apalagi Kementerian Perhubungan itu sampai 20 sekolah kedinasan. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang contoh sekolah kedinasan di masing-masing kementerian. Oke, yang pertama kita mulai dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan hanya memiliki 1 instansi, yaitu STAN ya, yang sudah kita ketahui bersama. Jadi STAN itu salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan. Oke. Yang kedua yaitu adalah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri juga sama, hanya memiliki 1 instansi atau sekolah kedinasan, yaitu IPDN, yang kita ketahui bersama ya. Dan untuk mahasiswanya sebutannya adalah Praja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ada Kementerian Hukum dan HAM. Di sini ada 2 sekolah kedinasan atau 2 instansi. Yang pertama adalah Poltekip dan yang kedua adalah Poltekim. Oke, selanjutnya kita pindah ke Kementerian Perhubungan. Nah, di sini ada 22 instansi atau 22 sekolah kedinasan yang terdiri dari 3 matra, matra darat, laut, dan udara. Untuk matra daratnya sendiri, sekolah yang paling mendahului yaitu adalah PTTI STTT. Kalau salah satu contoh dari matra lautnya ada STIP Jakarta, dan salah satu contoh dari matra udaranya adalah PPI Curug. Oke, kita move selanjutnya ada Badan Pusat Statistik. Di sini juga sama, hanya ada 1 instansi atau sekolah kedinasan yaitu Politeknik Statistiska, atau disebut dengan STIS singkatannya. Baik, selanjutnya ada BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di sini juga ada 1 instansi atau 1 sekolah kedinasan yaitu STMKG atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selanjutnya ada Badan Intelijen Negara. Di sini juga ada 1 sekolah kedinasan yaitu yang sering kita dengar yaitu STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Selanjutnya ada Badan Siber dan Sandi Negara. Ini salah satu kementerian terakhir, yaitu memiliki 1 instansi atau 1 sekolah kedinasan yaitu Politeknik Siber dan Sandi Negara. Jadi itu ya teman-teman, 8 kementerian atau lembaga terkait yang memiliki sekolah kedinasan yang lulusannya sudah dipastikan sebagai PNS. Oke, mungkin teman-teman pernah dengar bahwa Kak, tapi tetangga saya itu lulus dari sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, mereka nggak langsung PNS, tapi mereka masih CPNS. Jadi begini teman-teman, untuk proses menjadi PNS itu harus melalui CPNS. Dan di CPNS sendiri, di sana ada pelatihan dasar. Sama seperti saya sekarang barusan lulus tahun 2022. Status saya sekarang belum sebagai PNS, tapi sebagai CPNS. Karena saya harus menjalani pelatihan dasar yang telah dikonsep oleh kementerian. Ketika saya telah melaksanakan proses-proses tersebut, nanti saya akan diangkat sebagai PNS. Di sana macam-macam kegiatannya, ada pembangunan fisik dan karakter di GWD juga, kemudian ada distance learning, kemudian ada juga kegiatan aktualisasi atau habituasi. Di sana tujuannya sebenarnya untuk memastikan bahwa kita memahami peran kita sebagai pelayan masyarakat itu seperti apa. Kemudian kita juga didoktrin bahwa sebagai pelayan masyarakat harus memiliki core value, harus memiliki nilai-nilai dasar dalam melayani tersebut, seperti berakhlak, kemudian
kita harus memahami bahwa PNS ada 3 fungsi ASN dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan di pelatihan dasar. Maka dari itu sebelum diangkat sebagai PNS, kita harus menjadi CPNS terlebih dahulu. Selama kita tidak ada kesalahan administrasi atau pelanggaran dan lain sebagainya, insya Allah kita sudah dipastikan diangkat sebagai PNS. Seperti itu teman-teman. Oke, baik, selanjutnya saya mau menjelaskan sedikit ya. Tadi kan saya menyampaikan bahwa ada seleksi tambahan. Seleksinya yang saya maksud di sini adalah seleksi yang diikuti sama semua, mau itu Kementerian Perhubungan, mau itu Kementerian Keuangan, seleksinya itu secara umum sama. Di sini dijelaskan pada pasal keempat. Seleksi penerimaan mahasiswa Praja Taruna Sekolah Kedinasan pada kementerian atau lembaga dilaksanakan melalui tahapan. Di sini dijelaskan ada A, B, C, D, E, F, ada 6 tahapan. Semuanya sama, semuanya sama. Tahapan yang pertama yaitu pengumuman penerimaan. Tahapan kedua yaitu pendaftaran. Tahapan ketiga seleksi administrasi. Tahapan keempat seleksi kompetensi dasar. Tahapan kelima seleksi lanjutan. Dan yang terakhir adalah pengumuman akhir hasil seleksi atau biasa yang kita sebut pantokir. Jadi di sini sama ya teman-teman ya. Ada pengumuman penerimaan, kemudian ada pendaftaran juga, ada seleksi administrasi. Kak, kemudian kalau semisal semuanya sama, lalu yang membedakan apa? Yang pertama, biasanya yang membedakan adalah di seleksi administrasi. Karena di seleksi administrasi itu ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Contoh dari persyaratan umum ya seperti tinggi badan, kemudian seperti nilai minimal rapor, nilai minimal ijazah, dan lain sebagainya. Di sana biasanya ada terjadi perbedaan antara kementerian satu dan kementerian lainnya. Tapi secara umum, secara general, semuanya itu dilaksanakannya tahapannya sama dan berurutan. Pengumuman dulu, pendaftaran, administrasi, SKT, dan seleksi lanjutan diakhiri dengan pantokir. Seleksi administrasi teman-teman lolos nih, kemudian pindah ke seleksi kompetensi dasar. Nah, semuanya sama, semuanya kementerian ada seleksi kompetensi dasar. Karena SKT di sini merupakan salah satu seleksi yang mana SKT ini tes yang dilaksanakan oleh para CPNS. Jadi teman-teman kita, senior-senior kita yang mendaftar sebagai CPNS, yang mendaftar sebagai PNS ataupun sebagai ASN, mereka harus tes seleksi kompetensi dasar. Nah, di sini juga sebagai salah satu alasan kenapa sangat logis bahwa kita ketika lulus kita sudah diangkat sebagai PNS. Karena dari awal kita seleksi, kita sudah ada seleksi kompetensi dasar atau kita sudah lulus dari seleksi kompetensi dasar. Seperti itu. Kemudian ada seleksi lanjutan. Nah, di sini sangat beragam untuk seleksi lanjutan sendiri. Kalau di Kementerian Perhubungan, seleksi lanjutannya untuk tahun ini, tahun 2023, yang pertama ada kesehatan, kemudian ada wawancara, ada kesamaptaan, kemudian ada psikotes, seperti itu. Untuk kementerian yang lain juga beragam, macam-macam. Mungkin ada yang ada fisiknya, ada yang tes atas semaptanya, ada juga yang nggak ada. Untuk standar semaptanya sendiri macam-macam. Ada yang kementerian ini ada pull up-nya, kementerian ini nggak ada pull up-nya. Itu perbedaannya sendiri-sendiri. Antara kementerian biasanya berbeda. Tapi dalam satu kementerian itu seleksinya harus sama. Contohnya seperti Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan menetapkan bahwa seleksi SMAPTA itu ada lari, push up, sit up, dan shuttle run. Dan di sekolah Kementerian Perhubungan ada 22 instansi. Dan ini harus sama. Ya ada lari, push up, sit up, dan shuttle run. Nggak boleh ada yang nambah. Saya nggak pernah dengar bahwa ada salah satu instansi di Kementerian Perhubungan inisiatif menambahkan ada tes renangnya. Menambahkan ada tes pull up-nya. Oke. Jadi dalam antara kementerian satu dan kementerian lainnya bisa terjadi perbedaan untuk seleksi lanjutannya. Tapi dalam satu kementerian yang terdiri dari beberapa sekolah kedinasan itu harus sama. Seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada tentang kenapa seleksi kompetensi dasar merupakan seleksi yang sangat penting. Pastinya setiap seleksi itu penting semuanya.
Tapi di sini SKD memiliki peranan yang lebih penting dibandingkan tes yang lain. Kenapa? Karena di sini SKD merupakan seleksi yang memiliki pertimbangan yang paling besar. Ketika di sini dijelaskan ya pada pasal 11. Pengumuman kelulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf F dilakukan oleh masing-masing kementerian atau lembaga berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3. Dan dilanjutkan dalam hal peserta seleksi penerimaan mahasiswa praja taruna sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga memiliki nilai akhir yang sama. Penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada yang pertama, nilai kumulatif seleksi kompetensi dasar yang lebih tinggi. Dan semisal nilai kumulatifnya itu masih sama ya, sama-sama tinggi, di sana diurutkan juga. Diurutkan kembali mulai dari nilai TKP-nya dulu, TIU dan TWK. Dan jika nilai sebagaimana huruf B masih sama, kelulusan akhir didasarkan pada nilai rata-rata yang tertulis pada ijazah. Di sini peran ijazah digunakan. Dan semisal masih sama juga ya ini mungkin kemungkinannya sangat kecil ya. Tapi semisal ini masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia tertinggi. Jadi yang pertama, semisal nanti teman-teman nilai pantokirnya sama ini. Yang dipertimbangkan, yang kita urutkan dulu yang pertama yaitu nilai kumulatif SKD. Nilai total SKD-nya itu diurutkan dan yang paling tinggi itu yang terpilih. Tapi semisal masih sama, berarti harus diurutkan nilainya. Yang TKP-nya dulu dicek, semisal TKP-nya salah satu ada yang lebih tinggi, yaitu yang terpilih. Semisal TKP-nya sama, kita pindah ke TIU. TIU-nya masih sama, kita pindah ke TWK. Meskipun itu kemungkinannya sangat kecil ya, tapi kita anggap seperti itu. Kalau TKP dan TIU serta TWK-nya masih sama, kita baru berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis pada ijazah ataupun rapor. Tapi semisal itu masih sama, baru yang paling mentok di usia tertinggi. Seperti itu teman-teman. Maka dari itu kenapa SKD ini salah satu seleksi yang cukup penting, bahkan sangat penting untuk menentukan kita bisa lulus pada seleksi di sekolah kedinasan atau masih belum beruntung, seperti itu teman-teman ya. Jadi sekian episode kali ini membahas tentang apa sih itu sekolah kedinasan. Saya juga udah jelaskan dasar regulasinya seperti apa, mengapa kita sudah pasti diangkat sebagai PNS dan lain sebagainya. Saya juga menambahkan contoh-contohnya, saya juga menambahkan seleksinya dan juga menambahkan berdasarkan apa ketika nilainya teman-teman di pantokir itu sama, seperti itu. Baik, harapannya episode kali ini bisa memberikan wawasan bagi teman-teman semua bahwa sekolah kedinasan itu nggak hanya tentang Poltek Bank Surabaya, nggak hanya tentang PPI Curug, nggak hanya tentang STAN, tapi ada banyak sekali sekolah kedinasan dan tujuannya tetap satu, yaitu memperoleh PNS dari lulusan sekolah kedinasan tersebut. Begitu teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf juga atas segala kekurangan. Buat teman-teman kalau mau request pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar. Gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu, kita diskusi sama-sama di sini. Terima kasih. Salam udara, salam perhubungan dan salam Indonesia.